Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH C3 dengan anggota Orlando Hairi Ranggaga, Muhammad Zulfal Albab, Laras Adistia Jatiwaluyo, Muhammad Rizky Salahuddin, Wahid Naufaldi Fauziladim. Di sini kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat, Yaitu infografis tentang gangguan biotik pada tanaman kiputri. Gangguan biotik yang akan kami jelaskan berupa rayap, benalu, embun jelaga, dan liana yang meliputi gejala, tanda, dan pencegahannya. Halo, kali ini kami dari kelompok C3 akan membawakan materi tentang gangguan biotik yang ada pada tumbuhan kiputri atau Podocarpus neriifolius. Gangguan biotik merupakan gangguan yang disebabkan oleh makhluk hidup yang berdampak pada tanaman, yaitu meliputi serangan hama, penyakit, dan gulma. Serangan hama merupakan serangan yang disebabkan oleh berbagai macam serangga, tungau, burung, moluska, atau nematoda. Yang kedua yaitu ada penyakit. Penyakit tumbuhan merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun fungi. Kemudian yang ketiga ada gulma, yakni tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan. Gangguan biotik pada tanaman kiputri yang pertama adalah hama berupa rayap. Rayap merupakan serangga yang hidup berkoloni, terdiri dari beberapa kasta, yaitu pekerja, prajurit, dan reproduksi atau raja yang masing-masing dicirikan dengan perbedaan morfologi. Pada tanaman, rayap dominan menyerang bagian pangkal batang tanaman, sehingga menyebabkan tanaman tersebut keropos dan mati. Gangguan hama ini mengakibatkan tanaman kiputri rusak, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama ini berupa kulit batang yang menipis atau berongga, dan tanda yang ditunjukkan adalah terdapatnya kerak tanah yang menutupi permukaan kulit batang. Pencegahan gangguan biotik berupa hama rayap dapat dilakukan dengan cara memilih bibit pohon yang tahan terhadap rayap, melakukan sanitasi lingkungan dengan memotong ranting kayu yang mati, menerapkan metode pengendalian mekanis, yakni dengan memberikan bantalan kain atau pelindung pada pangkal batang, menggunakan insektisida, dan pengendalian biologi menggunakan predator alami rayap seperti semut atau cendawan parasit. Embun jelaga merupakan penyakit yang sering timbul pada daerah yang memiliki suhu rendah dan kelembaban yang tinggi seperti daerah pegunungan atau daerah dengan iklim yang berkabut. Embun jelaga umumnya terbentuk pada permukaan tanaman seperti daun dan terbentuk pada pagi hari ketika suhu udara lebih dingin daripada suhu normal tanaman. Penyebab utama embun jelaga adalah cendawan Capnodium sp. Embun jelaga dapat tersebar karena ada serangga pembawa yaitu kutu putih dan semut. Kedua serangga ini mempercepat penyebaran embun jelaga. Embun jelaga dapat merusak permukaan daun dan membuat daun menjadi mudah busuk. Jika terjadi dalam jumlah yang berlebihan, embun jelaga dapat menyebabkan tanaman menjadi lembab dan memudahkan tanaman untuk terkena serangan hama dan penyakit lainnya. Gejala yang ditimbulkan pada embun jelaga yaitu terhambatnya fotosintesis sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanda yang terdapat yaitu terdapat bercak putih pada permukaan daun yang akan berkembang menjadi bercak hitam dan lengket. Kemudian cara mencegah embun jelaga ini yaitu pertama, menanam tanaman pada tempat yang terkena sinar matahari yang cukup dan terhindar dari angin. Yang kedua, menerapkan pengendalian fisik dengan cara menutupi tanaman dengan kain. Yang ketiga, pengendalian kimia dengan menggunakan bahan antifreeze. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan tanaman dengan cara memberi pupuk secara teratur. Liana dapat mengganggu pertumbuhan dengan cara membeli tanaman dari akar hingga tajuknya sehingga mengakibatkan pengambilan cahaya, unsur darah, air, dan ruang tumbuh.
Gejalanya yaitu stres tanaman, penghambatan pertumbuhan, membahayakan stabilitasnya. Tanda-tandanya yaitu daun dapat mati, produksi buah berkurang, struktur fisik yang rusak. Pengendalian dan pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan pemangkasan, pemusnahan, metode biologis, penghalang fisik, herbisida, manajemen lingkungan, penanaman yang cerdas, dan pemantauan rutin. Benalu adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Tanaman tersebut memperoleh air dan nutrisi dari udara, hujan, dan juga substrat yang ada pada pohon kiputri. Benalu mendapatkan tempat hidup dan manfaat dari pohon kiputri dan dianggap sebagai pesaing tidak langsung dalam pemasaran luncur dan menghambat pertumbuhan atau bahkan merusak pertumbuhan pohon inangnya. Akar benalu terkadang menutupi dan menembus batang pohon yang ditumpangi sehingga merusak keseimbangan fisiologi tumbuhan inangnya. Pengendalian pertumbuhan benalu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan dan kesehatan pohon dengan cara memangkas dengan tepat dan membuang ranting pohon yang telah mati. Yang kedua, melakukan teknik penanaman pohon yang rapat sehingga tidak terjadi banyak ekor yang kosong. Yang ketiga, menerapkan metode pengendalian fisik dengan cara menyikat atau mengikat benalu dan menerapkan pengendalian biologi dengan predator alami dan menggunakan herbisida kimia yang efektif. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.